Minta tolong dulu di sini. Minta ini dulu. Masih ingat gak itu? Ya, foto ini. Ya, masih ingat ya? 70 S sama SS. Untuk kelas yang SS itu apa maksudnya? Tidak lebih ya. Kalau pas 60 juta pakai SS ya. Atau satu pemberi kerja. Kalau yang S apa, Julius? Kurang dari, salah lagi nih. Nah, lebih dari 60 juta atau di bawah 60 juta tapi dua pemberi kerja. Ya. Oke, 170. Tenaga ahli, terus apa lagi? Pengusaha, badan lain. Ini nanti badan Pak Cahyo yang ngajar. Kemarin kan diajarin oleh Lia sama saya kan untuk pengantar. Ya. Sensa, itu wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi itu seperti apa, Sensa? Yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Usaha ya, ada juga yang sebagai pekerja. Tidak harus sebagai pengusaha disebutkan tenaga ahli. Ada pengusaha, tenaga ahli, apa pekerja. Ada 3 macam ya. Sensa, jangan lupa loh. Ya, nanti. Nah, kalau wajib pajak badan, Indah pegangin dulu. Wajib pajak badan, pindah ke sebelah situ ini. Biar yang mau lihat. Ya, stop situ ini. Ya, kalau wajib pajak badan, itu ada lagi formulirnya. Bukan 70, bukan S atau SS. Tapi 1771 ini. Ya, teman-teman yang di nggak kelihatan. Ini ya, Nita, Nisa, Amelia sudah bisa mendengar? Coba direspon. Sudah bisa? Ini untuk yang badan. Kalau yang untuk pribadi adalah 1770. Nita. Tadi di mana tadi? Di Angsana. Ya. Nita. Wih. Mana Nitanya? Nita. Nah, mana nih orangnya? Guring nggak? Nisa, Amelia, coba respon. Iya, Bapak. Ini bisa ngikutin nggak dia? Siapa nih? Guring itu Bisa, bahasa Pak. Banjar tidur. Nisa, kalau 770 ini SPT tahunan orang pribadi, siapa aja boleh ngisi nih? Iya, Pak. Yang mengisi wajib pajak orang pribadi 770 ini kenapa? Kok nggak SS atau S? Kenapa? Karena dia pengusaha. Karena wajib pajaknya tenaga ahli. Ya, begitu ya. Iya, Pak. Ya, ulang. Kalau yang S, Bang? Kalau yang S, Bang, apa tuh? Untuk wajib pajak pribadi yang berpenghasilan lebih dari 60 juta. Atau Oh, dua pemberi kerja. Ya, dua pemberi kerja ya. Begawi di 2 tempat. Atau mendapat penghasilan 2 wadah. Itu kan? iya, Bisa. Pak. Baik. Mana Nita sama Amelia? Nita sama Amelia mana? Kalian ini? Nisa, Amelia. Putus pelak hubungannya. Ini nyaman lah kalau online tuh ada coba ngalihnya itu. Nisa, Nisa sama Amelia. Iya, Di Bapak. orang hutan. Siapa nih? Nisa. Ini siapa? Nisa. Ya Nisa. Kalau ini Bang untuk apa Nisa?
Untuk wajib pajak pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja yang penghasilannya tidak lebih dari 60 juta. Ini tidak lebih dari 60 juta tapi satu pemberi kerja aja. Ya, Iya, Pak. bukan lebih. Tidak lebih dari satu pemberi kerja gitu aja ya. Ya, Oke. Responlah kalau nanti ditanya-tanya, jangan lambat lah menunggunya. Sini tekan kami sampai nunggunya. iya, Pak. Baik. Kalau yang badan tadi berapa? Formulirnya namanya 17 71. ya, jujur sudah ya, kita kumpul loh. Ya, semuanya kumpulin. Indra kumpulin Indra. Saya tambahkan ya. Indra tolong di foto. Kalau SPT orang pribadi sini. Kalau SPT orang pribadi ada lampirannya. Lampirannya kalau dia pekerja, dia begawi saja. Kalau swasta namanya A1. Kalau bukan swasta seperti pegawai negeri atau ASN itu A2 lampirannya. Karena dia kerja di perusahaan swasta atau usaha di perusahaan pemerintah atau negara. Sampai sini Amelia, pahamkah Amelia? Yang Amelia yang belum nyahut. Amelia, tadi ada. Iya, Pak. Ya, tadi apa saya bilang A1 itu untuk apa? Untuk swasta. Ya, kalau yang untuk negeri? A2. Ya, betul ya. Kalau 770 SS? Itu untuk wajib pribadi yang hanya satu pemberi kerja. Pemberi kerja dan di bawah Tidak lebih tidak lebih 60 dari 60 juta 60 ya, Pak? juta. Ya, mantap. Nanti kalau Pak Cahyo tolong direspon cepat ya. Iya, Pak. Jangan lambat kecuali ke toilet lah. Dicek ulun lagi ke toilet gitu. Ya, sudah Bapak ini. Baik, terakhir. Kalau orang pribadi atau badan, namanya ada pembukuan. Kadang bisa gitu ya, susah ya. Ada pembukuan namanya. Pembukuan. Walaupun badan ini omsetnya di bawah 60 juta, 4,8 wajib pembukuan. Tapi kalau orang pribadi itu boleh norma. Jelas ya? Nanti Pak Cahyo pasti pakai pembukuan karena badan. Kalau kemarin kita bisa pakai norma ataukah pakai UMKM. Ini dikasih lihat. Ini teman-teman kalian nih. Ya, ada sensa pegang UMKM. Dulu 1%, sekarang 0,5. Terus kalau ini ada pembukuan dan ada norma. Yang terakhir ada 5 juta. Maksudnya apa? Ingat nggak 5 juta itu apa sensa? 5 juta itu apa maksudnya? Ayo, lupa. Nanti belum ujian lupa sudah. Ayo kamu jangan mengetahui sensa kamu ayo. Nah lupa juga ya, baru kemarin. Ya kan kalau kada diingatin Pak Cahyo ini loh, jadi lupa semua. Saya malu nanti, wah ya. Ayo, untuk kelas. Apa yang UMKM ini apa nih maksudnya? Usaha apa? Usaha orang pribadi, bisa juga badan yang UMKM. Kan kemarin ada belajar sudah orang pribadi. Kemudian kalau norma bukan UMKM, norma itu sudah seperti tenaga ahli ataukah apa kemarin yang apa norma ini loh, norma Yunita. Nih norma Yunita itu artis, bisa juga ya dia bukan UMKM gitu loh.
dia ada tenaga ahli atau bukan UMKM. Itu namanya norma. Kemarin ada kan normanya 20%, ada 50%. Kalau 5 juta apa, Yus? Kasih mic. Ya, kasih mic ya. Sudah minta kamu duduk nih, Teh. Duduk aja sudah, duduk. Minta kamu duduk sana. Ya, apa kalau 5 juta apa? Kalau 500 juta itu adalah omset penghasilan yang minimal 500 juta rupiah dikenakan tarif pajak minimal UMKM UMKM. yang Berada untuk orang pribadi fasilitas pengurang. Jadi kalau omsetnya UMKM belum lebih 5 juta nggak perlu bayar. Tapi kalau sudah lebih, yang lebihnya harus bayar sebesar 0,5%. Itu. Tapi kalau badan nggak ada, walaupun badannya UMKM. Nah, nanti yang kita belajar dengan Pak Cahyo adalah yang pembukuan, yang bukan UMKM. Ya, yang bukan UMKM. Tapi bisa juga UMKM yang badan ada. Tapi badan itu wajib pembukuan, makanya kemarin kita belajar rugi laba. Ada neraca, akuntansi yang diajarin sudah, terus ditambah lagi ada RKF. Ada nggak RKF-nya sudah siap? Bawa. Rekonstruksi fiskal, Pak. Bawanya. Ada, coba. Sudah difoto ini. B4 sudah, ya taruh sini. Yuk, dikembalikan dulu sini. Ambil. Kamu duduk aja, nggak usah berdiri. Biar Indra yang ngambil ya, dilakukan. Ada nggak RKF bawa? Nanti nggak, yang penting bawa. Kalau nggak bawa nanti bisa difotokopikan sama Indra lagi. Bisa lupa ya RKF-nya. Ya. Nih. Ada kan kemarin sudah diisi ya. Nanti Pak Cahyo dari sana kasihkan si cari itu Nita namanya slide-nya kalau ada. Nanti kalau kalian minta sama Dewi atau Lia pakai WA kamu nih. Ya, itu ada yang RKF-nya. Ya. Baik. Sekarang Pak Cahyo mau slide-kan lagi ulang untuk presentasinya, nggak usah difoto-foto, nanti dikasihin ya. Tapi yang penting diperhatikan. Ada pertanyaan? Julius, ketua kelas. Ada yang tanya? Ada yang bertanya? Enggak, cukup. Yang online, boleh bertanya. Yang online. Nisa, ada yang bertanya, Nisa? Belum ada, Pak. Belum. Amelia? Belum ada, Pak. Ya, Nita? Belum. Nita, nah ya, ini putus nih anunya hubungannya nih. Nita, nah Nita tadi di mana tadi? Di Ansana kah? Nita, ya. Nita, Nitanya kembali lagi ya, udah hilang. Ya, baik. Sudah, kalau nggak ada tanya, Pak Cahyo, silakan Pak Cahyo, dimulai. Ya, terima kasih Pak Yasin. Ya, Baik, silakan. teman-teman, kita bertemu lagi di sesi mengenai pengisian SPT tahunan badan. Sebelum kita masuk ke SPT tahunan badan, saya akan membagikan ke teman-teman mengulang sedikit, mungkin teman-teman sudah dapat. Itu adalah kita belajar dasar-dasar dari PPh badan. Tadi mungkin sudah diajarkan sebelumnya oleh Pak Yasin dan mungkin pengajar sebelumnya mengenai
bahasan kita, tapi bahasan kita ini penting untuk kita dapat memahami dengan jelas bagaimana mengisi SPT tahunan badan. Pertama-tama kita akan belajar mengenai kalau kita bicara soal pajak, kita back to basic, kita harus belajar mengenai subjek pajak. Jadi siapa sih yang dikenakan pajak? Tadi teman-teman ditanyakan oleh Pak Yasin mengenai orang pribadi, mengenai badan, ya. Nah, terus kemudian kita akan bicara mengenai objeknya, apa yang dikenakan yang dikenakan pajak. Nah, kita bicara dalam hal ini adalah PPH, pajak penghasilan. Berarti yang dikenakan adalah penghasilan. Yang dikenakan pajak adalah penghasilan. Karena namanya pajak penghasilan. Nah, nih dalam konsep pajak penghasilan itu kita akan lebih jelas lagi mengenai biaya, ya. Kita akan bicara mengenai biaya. Lalu biaya ini apa? Maksudnya biaya yang boleh, biaya yang tidak boleh, ya. Lalu kita akan bicara mengenai rekonsiliasi fiskal, bagaimana memilah-milah biaya yang boleh dan tidak boleh tersebut dalam suatu proses yang namanya rekonsiliasi fiskal. Lalu baru di akhirnya kita akan bicara mengenai tarif. Jadi pajak itu, kita kalau bicara soal pajak itu kan selalu bicara mengenai berapa sih pajak yang harus kita bayar. Nah, kalau kita mau bicara soal berapa pajak yang harus kita bayar, kita harus bicara mengenai besaran tarif pajak tersebut. Nggak usah berlama-lama, kita bicara soal subjek dulu. Nah, kita akan bicara mengenai subjek, karena kita bicara mengenai SPT tahunan badan, maka subjeknya ini adalah PPH badan. Nah, subjek dan bukan subjek, ya. Jadi sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang PPH, teman-teman pasti sudah punya ya Undang-Undang PPH-nya, undang-undangnya dilihat ya. Pasal 2 Undang-Undang PPH. Nah, subjek pajak badan itu tersendiri. Jadi subjek pajak badan itu terdiri dari subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Ya, jadi ada badan yang di dalam negeri, ada badan yang di luar negeri. Nah, kriterianya seperti ini. Nah, pembagiannya, ya. Subjek pajak dalam negeri, ya, didirikan atau bertempat berkedudukan di Indonesia, ya, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah memenuhi kriteria. Nah, kriteria seperti ini, pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman perhatiin ya, pembentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan artinya kalau PT, CV itu semua ada aturan pendiriannya masing-masing. Lalu pembiayaannya bersumber dari APBN, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi ini pengecualian dari badan yang didirikan atau bertempat kedudukan Indonesia, kecualinya ini. Nah, subjek pajak luar negeri itu terdiri dari badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan Indonesia, tapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ini contoh yang ini apa nih? Ada yang tahu? Ya. Jadi contoh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usahanya melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap di Indonesia itu apa? Jadi menjalankan usaha tapi jelas gitu loh, tapi tidak punya legal standing di Indonesia. Contohnya adalah Google gitu. Google itu bukan badan dalam negeri. Dia tidak punya tempat kedudukan di Indonesia. Setahu saya Google terdekat tuh ada di Singapura. Tapi dia menjalankan usaha di Indonesia. Kenapa? Karena ada dari kita yang menggunakan jasa Google kan, punya akun Gmail, itu Google Mail. Ada yang menggunakan YouTube. Banyak yang bayar iklan melalui YouTube atau Google.
Nah, itu adalah usaha dari Google. Lalu berikutnya adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan Indonesia yang dapat menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan Indonesia tidak dari menjalankan usaha. Tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Nah, ini contoh tidak tidak didirikan, tidak bertempat kedudukan Indonesia, tapi dapat menerima atau memperoleh penghasilan Indonesia yang tidak menjalankan atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Ini mungkin misalnya contoh yang paling tepat ini adalah misalnya contoh ini Zoom gitu. Zoom yang kita gunakan ini tidak punya kedudukan Indonesia tapi dapat penghasilan dari Indonesia. Setiap kita menggunakan Zoom ini mungkin ada yang berbayar, yang kita bayar ke pusatnya di Zoom di luar negeri. Ya. Nah, itu dasar dari subjek pajak badan luar negeri dan dalam negeri, perbedaannya. Jadi ini subjek pajak luar negeri. Nah, yang ada bukan subjek pajak PPh badan. Yang bukan subjek pajak PPh badan itu terdiri dari kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, organisasi-organisasi internasional. Ya. Dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari anggota, terus pejabat perwakilan organisasi internasional yang dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Jadi yang bukan subjek PPh badan tuh ini semuanya, ya. Nggak perlu diapalin, ini cuma pengenalan aja. Kalau kita bicara objeknya, nah kalau kita bicara PPh berarti kan pajak penghasilan. Nah, PPh itu yang dikenakan berarti penghasilan. Penghasilan seperti apa? Nah, kita akan bicara mengenai objek PPh itu sendiri. Nah, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu intinya ini. Itu berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, ya. Ininya apa? Definisinya seperti ini. Penghasilan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Jadi ini luas sekali dan ini istilahnya terminologinya sering banyak praktisi atau ahli perpajakan ngomong nih, sistem pengenaan pajak penghasilan Indonesia itu adalah worldwide income. Kenapa? Karena seluruh dari penghasilan dari seluruh dunia itu dihitung. Makanya lihat ya teman-teman ya, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, kalau kita dapat penghasilan dari Amerika gitu, kita wajib pajak di Indonesia, tetap kita dihitung harus bayar pajak di Indonesia. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi definisi penghasilan itu sendiri semuanya adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi, untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan. Diberi nama dan bentuk apapun itu namanya penghasilan, itu menjadi objek sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1. Baik berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Nah, perbedaannya komponen perbedaannya itu adalah soal masalah pendekatan pencatatan atau pembukuannya, ya. Itu kalau kita bicara pendekatan pencatatan pembukuan, teman-teman mungkin kemarin sudah belajar mengenai akuntansi dan pembukuan. Kita bicara mengenai basis kas dan basis akrual. Ya.
Ada yang bisa menjelaskan basis kas apa, basis akrual apa? Yang bisa angkat tangan. Ya. Basis kas itu berarti artinya pencatatan pembukuan, biaya maupun pendapatan. Jadi kalau pembukuan itu kan mencatat apa? Mencatat baik pendapatan maupun biaya atau transaksi-transaksi yang berkaitan dengan neraca ya. Nah, pencatatan transaksi-transaksi itu kalau basis kas itu berdasarkan eh, uangnya. Jadi kalau misalnya pendapatan diakui pada basis kas berarti diakui pada saat uangnya diterima. Kalau biaya diakui pada basis kas berarti artinya biaya tersebut diakui pada saat dibayar. Makanya disebut basis kas. Kalau basis akrual itu adalah pencatatannya didasarkan pada saat transaksi itu tersebut sebenarnya terjadi, substansinya terjadi. Jadi misalnya penjualan secara kredit itu kalau secara basis kas itu tidak diakui sebagai penjualan. Karena kenapa? Karena kan belum diterima uangnya. Tapi di basis akrual itu penjualan kredit itu sudah diakui sebagai pendapatan, penjualan. Kenapa? Karena basisnya akrual. Basis akrual itu berarti artinya walaupun uang kasnya sudah belum diterima tapi sudah dicatat sebagai piutang, maka itu sebagai pendapatan. Biaya demikian juga, biaya-biaya yang dikeluarkan tapi belum dibayar. Selama sudah dicatat sebagai hutang berarti itu hal diakuin sebagai biaya. Ini definisinya basis akrual sama basis kas. Nah, terus habis itu kalau basis kas berarti benar-benar terima dalam bentuk tunai, ya. Tapi kalau basis akrual mungkin belum belum diterima dalam bentuk tunainya, tapi sudah diakui. Nah, biayanya juga gitu. Biayanya sudah benar-benar dibayar secara tunai kalau basis kas. Kalau basis akrual berarti biaya tersebut sudah terjadi saat timbul hutang atau sudah merasakan manfaat dari pengeluaran biaya tersebut. Jadi biaya tersebut tuh sudah dirasakan manfaatnya, sudah dihitung sebagai hutang, maka basis akrual itu sudah diakui biaya tersebut walaupun belum dibayar. Ini perbedaan antara akuntansi basis kas dan basis akrual. Nah, contohnya pendekatan basis kas penghasilan terima, CV Abadi mendapatkan bayaran tunai atas jasa perbaikan mobil box PT Maju Jaya senilai 500 juta. Maka pada saat dia terima bayaran tunai ini, kita ngakuin sebagai pendapatan dan kasnya diterima. Ini contoh pendekatan basis kas yang paling sederhana. Jadi kalau jurnal di akuntansinya debitnya berarti kas, kreditnya pendapatan. Nah, contoh pendekatan basis akrual ini adalah di mana CV Abadi sudah melakukan jasa perbaikan mobil box PT Maju Jaya sebesar 500 juta, tapi pembayarannya baru akan dibayar bulan depan. Maka CV Abadi akan mencatat sebagai piutang usaha 500 juta, pendapatan jasanya 500 juta, walaupun uangnya belum diterima sudah diakui sebagai pendapatan. Jadi jurnalnya adalah piutang usaha debit, pendapatan jasanya kredit. Nah, jika pengakuan pendapatan menggunakan basis akrual, maka pengakuan biaya pengurang juga harus diakui menggunakan basis akrual. Nah, ini undang-undang sesuai dengan undang-undang PPH pasal 4 ayat 1 ya. Jadi basis akrual atau basis basis pembukuan menggunakan basis akrual ataupun basis kas itu harus dilakukan dengan taat asas. Cuma ini nanti memang beberapa hal ini perlu diperjelas mengenai masalah ini, tapi secara umum taat asas itu begitu.
Jadi kalau pendapatannya misalnya ngomong nih, jual barang gitu ya. Saya membeli barang harganya 500, saya jual 600 ya kan. Maka di saat saya mengakui itu sebagai pendapatan Rp600, maka yang 500 itu harus diakui pada saat saya mengakui pendapatan tersebut. Jadi biaya HPP-nya itu 500 itu diakui pada saat saya ngakuin pendapatan gitu. Itu yang dilakukan maksudnya yang dimaksud dengan taat asas dalam catatan ini. Jadi pengakuan pendapatan, maka pengakuan biayanya juga diakui menggunakan basis akrual. Walaupun misalnya ya, biayanya 500 itu sebenarnya saya belum bayar gitu, masih hutang. Itu prinsip dasar dari eh, akrual dan basis kas. Nah, ini PPh final. Apa sih PPh final? Nah, ini dulu waktu saya ngajarin PPh output ya, withholding tax, ada bicara sedikit. Tapi kita akan ulang lagi sekali lagi. PPh final itu apa sih? PPh dikenakan pada penghasilan tertentu dengan tarif tetap dan bersifat final. Jadi pajak tersebut tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari pajak tahun berikutnya. Nah, perbedaannya ini. Kalau tarif PPh final itu tarifnya sudah ditetapkan. Kalau PPh non final biasanya tarifnya variabel berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Jadi kalau penghasilannya berbeda itu hasilnya nanti PPh yang dibayar berbeda. Biasanya ini maksudnya ini lebih mengarah ke itu apa? Pengenaan tarifnya ya. Pengenaan tarifnya maksudnya apa? Kalau PPh final itu biasanya itu udah dikenakan dari bruto. Ya. Jadi misalnya contoh deposito gitu ya. Deposito dikenain PPh final 20%. Itu dari bruto pendapatan bunga. Jadi mungkin dalam eh, kita kalau bikin deposito, nabung deposito di bank itu kan ada biayanya ya. Mungkin ada materainya, ada biaya administrasi, ya, dan biaya administrasi bank, ya kan. Nah ini biaya administrasi banknya nggak bisa menjadi pengurang, jadi bruto. Jadi seluruh pendapatan bunganya dikenakan PPh, tidak memandang dikurangi biaya dulu. Nah kalau PPh final, non final biasa dikurangi biaya dulu ini. Jadi kalau PPh non final itu kita dikenakan pajak setelah dikurangi biaya-biaya. Tapi kalau PPh final itu tarifnya itu dari bruto. Contoh lagi misalnya PPh atas sewa tanah dan bangunan 10% final ya. Itu kan biasanya orang yang menyewakan tanah dan bangunan mungkin keluar biaya-biaya, biaya perawatan kah ya, atau biaya PBB tergantung jenis itunya apa perjanjian sewanya, atau itu apa biaya listrik, PDAM dan sebagainya macam itu yang jadi biaya. Tapi kalau namanya PPh final, maka biaya-biaya tersebut disisihkan. Artinya pengenaan PPh final 10% itu dikenakan langsung dari pendapatan sewanya saja, tidak dikurangi biaya-biaya. Kalau PPh non final itu dikurangi biaya-biaya dulu. Ya, makanya di sini sebenarnya lebih tepatnya begitu. Ya. Lalu kemudian penghitungan pajaknya ini PPh final tuh hanya dikenakan pada penghasilan-penghasilan tertentu. Ya. Dihitung berdasarkan laporan. Sedangkan kalau PPh non final dihitung berdasarkan laporan tahunan pajak. Jadi artinya seluruh penghasilan itu biasanya kenanya di sini. PPh non final. Sangat sedikit yang dikenakan PPh final. Ya. Terus kemudian karena PPh final, maka kredit pajak tidak dapat dikreditkan. Ini cuma dilaporkan saja di SPT tahunan. Kalau PPh non final, maka PPh yang sudah dipotong itu, bukti potongnya jadi kredit pajak pada tahun berikutnya. Contoh misalnya, kalau kita
jadi karyawan, dipotong PPh tadi udah disebutin sama Pak Yasin, kita dapat bukti potong 1721A1, karyawan swasta. Maka bukti potong itu adalah kredit pajak bagi kita. Jadi waktu lapor SPT tahunan, kita masukin penghasilan kita sebagai karyawan berapa. Kredit pajaknya berapa yang sudah dipotong sama pihak lawan. Nah, itu biasanya karena kalau cuma dari satu pemberi kerja, biasanya perhitungan sudah betul, sehingga PPh yang harus dibayar nihil. Jadi ini jadi kredit pajak. Tapi kalau misalnya kita dapat bunga deposito, lapor di SPT tahunan orang pribadi, kita ingat-ingat lagi. Maka PP yang sudah dibayar itu tidak dapat dikreditkan. Kita cuma melaporkan aja di SPT tahunan, tapi sudah tidak berpengaruh lagi. Ya, itu perbedaannya. Lalu kemudian objek pajak terbatas pada jenis penghasilan tertentu, sedangkan sebagian besar itu PPh yang berlaku di Indonesia sebagian besar adalah PPh non final. Contohnya adalah ini, contoh PPh final termasuk PPh final UMKM tadi yang disebutkan ditanyakan oleh Pak Yasin ya, yang besarannya 0,5% dari peredaran bruto. Itu PPh final UMKM. Lalu PPh non final ini ada gaji, dividen. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, dividen ini bisa jadi bukan objek pajak, bisa jadi kena PPh final, bisa jadi tidak final ya. Tergantung ini penghasilannya dari mana, apa gitu ya. Tapi secara umum memang dividen yang non final ini hanya dividen yang diperoleh dari badan usaha atau dari penghasilan dari luar negeri. Ini dividennya tidak final ya. Terus sedangkan kalau yang dividen lainnya itu biasanya final atau tapi bukan objek pajak. Jadi biasanya dividen di sini juga ada di sini nih. Maka ini harus hati-hati ya. Bunga juga demikian ya. Bunga itu ada yang dikenakan PPh final, misalnya PP bunga bank ya, bunga bank itu dikenakan PPh final ya, tapi bunga-bunga yang lain itu tidak final. Jadi jadi misalnya gini, kalau kita punya tabungan, kita dapat penghasilan bunga, maka atas penghasilan bunga itu dikenakan PPh final karena kita nabung di bank, dapat pendapatan bunga dari bank. Tapi kalau misalnya saya gitu ya mendapatkan pendapatan bunga dari dari bukan bank, misalnya dari PTA gitu ya, atau dari teman saya Pak Abdul gitu, maka atas bunga yang saya peroleh dari Pak Abdul itu tidak final ya. Tidak dikenakan pajak secara final. Nah teman-teman, kita akan membicarakan mengenai PPh final ini. Nah jenis PPh final nih contohnya ini, sewa tanah dan bangunan maksudnya ya, sewa perusahaan, jasa konstruksi, dan PPh final untuk dividen ya. Tapi PPh final untuk dividen juga harus kita perhatiin ya, karena undang-undang yang sekarang itu bicara bahwa jadi dividen itu ada kemungkinan dikenakan PPh final 10% ya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, bisa juga bukan objek pajak, tapi bisa juga tidak final. Nah, itu yang harus teman-teman pelajarin. Nah, kita lihat di mana? Kita lihat di sini. Kita lihat di aturan undang-undangnya, teman-teman bisa buka aturan undang-undangnya. Undang-undangnya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kita cari pasal 4.
Ini pasal 4. Nah, pasal 4 itu dari Undang-Undang PPH itu bicara mengenai objek pajak. Ya. Pasal 4 Undang-Undang PPH bicara soal objek pajak. Jadi objek pajak ini yang dikenakan PPH pasal 4 ayat 1 itu apa aja? Nah, kita lihat ya di sini ada pasal 4 ayat. Jadi termasuk dividen yang itu termasuk objek pajak. Nah, terus kemudian ada pasal 4 ayat 2. Nah, pasal 4 ayat 2 ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi apa aja yang dikenakan PPh final? Ya, ini penghasilan berupa bunga deposito bank tabungan lain, bunga obligasi, surat utang negara, bunga diskonto surat berharga negara jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ini kena PPh final. Penghasilan yang berupa pajak hadiah undian, penghasilan dari saham dan sekuritas lain, transaksi derivatif dan sebagainya, ya, termasuk pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang terima oleh perusahaan modal Ventura. Lalu kemudian penghasilan dari transaksi pengalihan jadi jual beli tanah dan bangunan, jasa konstruksi, real estate, persewa tanah dan atau bangunan. Ya. Terus yang terakhir ini adalah penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini yang huruf E, ini adalah yang dimaksud dengan PPh final UMKM yang tadi sudah ditanya jawab oleh Pak Yasin ya, yang besarannya 0,5%. Nah, yang unik ya, teman-teman perhatikan bahwa semua PPh yang sifatnya final itu diatur berdasarkan peraturan pemerintah ya. Jangan salah ya, teman-teman. Yang namanya PPh final itu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, ini jadi semua nih ada peraturan pemerintah masing-masing nih untuk bunga deposito, ya, bunga obligasi, hadiah undian, transaksi saham, transaksi pengalihan tanah dan tanah dan bangunan, jasa konstruksi. Ya, ini semuanya itu ada peraturan pemerintah yang mengaturnya. Nah, pasal 4 ayat 3 itu bicara yang bukan objek pajak. Nanti kita bicara yang bukan objek pajak ya. Oke. Nah, kita balik kemari. Jadi ini objek PPh final. Nah, contoh PPh final ini ya. Kalau itu penghasilan kena pajak dengan tarif PPh non final yang tidak final ini, maka dikenain pajaknya 50% kali 22% dengan asumsi ini kena menggunakan pasal 31E ya. Pasal 31E Undang-Undang PPh itu bahwa tarifnya itu kalau pasal 17 kan 22%. Pasal 31E itu dapat pengurangan 50%, tapi dengan syarat omsetnya di bawah 4,8 M, maksimum 50 M. Nah, ini pajak yang dibayarkan adalah ini dengan menggunakan pasal 31E, maka 50% kali 22% kali 5 miliar karena penghasilan kena pajaknya 5 miliar. Nah, kalau dia menggunakan PPh final, maka tentunya ngitungnya beda. Nah, maka pajak terutangnya kalau contoh PPh tidak final maksudnya ya. Berarti kan nih pajak yang dibayar kan 550 juta. Nah, dia sudah dipotong pajak, sudah nyetor ke negara itu 50 juta PPh pasal 25 dan PPh pasal 23 dipotong oleh pihak lain 100 juta. Maka di SPT tahunan itu jumlah PPh terutangnya itu PPh yang harus kurang dibayar itu adalah 550 juta yang dihitung ini. Dikurangi 50 juta yang sudah dibayar sendiri dan dikurangi 100 juta
yang sudah dipotong oleh pihak lain dalam bentuk PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 25 tahun yang akan datang itu adalah 350 dibagi 12. Ini contoh PPh non final ya, bukan PPh final nih. Nah, sekarang kita tadi udah lihat sedikit, teman-teman lihat di undang-undangnya, pasal 4 ayat 1 objek PPh, pasal 4 ayat 2 objek PPh final, pasal 4 ayat 3 itu adalah bukan objek PPh. Nah, kalau bukan objek PPh gimana? Nah, ini terdiri dari apa saja? Nah, Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3 itu bicara mengenai bahwa yang bukan objek PPh itu adalah bantuan sumbangan hibah, harta setoran tunai sebagai penyertaan modal, dividen dalam negeri, dividen penghasilan luar negeri, ya, tapi ini ada syaratnya, iuran yang diterima oleh dana pensiun, penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura, sisa lebih yayasan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, tapi ini juga ada syaratnya, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Kita lihat di mana? Lihat di undang-undangnya. Ya, nah ini 4 ayat 3 ya. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah, nah ini bantuan sumbangan, ya, harta hibahan, ya. Tapi syaratnya adalah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya apa? Contohnya misalnya saya pemberi kerja, terus kemudian Amelia gitu ya, itu karyawan saya, maka kalau saya memberikan hibah ke Amelia itu tidak dianggap sebagai pengecualian ini. Kenapa? Karena kan misalnya antara saya dan Amelia ada hubungan pekerjaan, Amelia karyawan saya. Nah, ini nggak boleh, tidak dianggap sebagai bantuan atau harta hibahan. Ya. Terus kemudian yang bukan objek pajak apalagi warisan. Nah, ini ya, teman-teman bisa bedain ya antara hibah dan warisan. Apa bedanya hibah sama warisan? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa, itu apa? Angkat tangan. Nggak ada. Tadi dibilangin sama Pak Yasin, ketua kelas siapa sih? Siapa namanya? Lupa, maaf, mohon maaf. Ilma, Pak. Siapa? Ilma. Oh, Ilma, oke. Sekarang Ilma deh yang jawab. Dari yang sepengetahuan kamu aja deh, bedanya hibah sama warisan apa? Kalau hibah itu adalah harta yang dipindah tangankan ketika orang itu masih hidup. Iya. Kalau warisan itu ketika dia sudah meninggal dunia. Wah, ya bagus sekali, itu bisa jawab ya. Nah, itu yang dijawab sama Ilma tuh bagus ya. Jadi hibah maupun warisan itu bukan objek pajak ya, tapi dengan syarat tertentu. Warisan itu bukan objek pajak juga. Nah, terus kemudian setoran modal atau badan yang sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal ya. Penggantian atau timbangan hubungan dengan pekerjaan jasa, ini natura maksudnya dia. Ini natura. Terus kemudian jadi natura itu bukan objek pajak ya, tapi dengan syarat tertentu juga. Pembayaran dari perusahaan asuransi juga bukan ya, pembayaran beasiswa juga bukan. Dividen. Nah, dividen itu juga bukan objek pajak, tapi dengan syarat tertentu ya. Kita lihat di sini dividen yang berasal, jadi dividen itu dividen berasal dari dalam negeri ya kan. Terus kemudian dividen yang dari luar negeri. Tapi syaratnya tuh ini, dividen yang setelah pajak, kalau dari luar negeri itu dividen dan penghasilan setelah pajak diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba. Jadi maksudnya apa? Yang ditarik jangan dikit-dikit gitu loh. Yang diberikan sebagai dividen nggak boleh kurang dari 30%. Terus dividen yang berasal dari badan usaha luar negeri sahamnya tidak perdagangan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia. Nah, terus dividen dari luar negeri itu merupakan, nah ini, jadi syarat-syaratnya ini. Nah, syarat keempat ini adalah
Dalam hal dividen tersebut dan penghasilan setelah pajak tetap di luar negeri sebagaimana masuk dalam angka 2 diinvestasikan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kata kuncinya itu. Jadi dividen-dividen itu bisa menjadi bukan objek pajak kalau diinvestasikan di wilayah negara Republik Indonesia ya. Nah, ini dijelasin semuanya panjang sekali, kita tidak akan fokus di sini. Lalu iuran dan terima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh otoritas jasa keuangan baik yang bayar pemberi kerja maupun pegawai, ini bukan objek PPh. Terus kemudian penghasilan modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, bagian laba atau sisa usaha hasil usaha diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer, jadi prive. Jadi teman-teman bisa bedain antara prive sama dividen apa? Jadi bagian laba yang diterima oleh perseroan komanditer atau CV itu disebut prive. Ini bukan objek pajak. Ya. Persekutuan perdata, perkumpulan, firma, dan kongsi ini juga termasuk bagi hasilnya itu namanya, bagi keuntungannya namanya prive. Prive itu bukan objek pajak menurut PPh Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3. Ya. Nah, kalau yang diterima bagi hasil diterima oleh anggota koperasi juga bukan objek pajak. Nah, termasuk pemegang unit peserta kontrak investasi kolektif. Ini apa nih? Ada yang bisa jelasin nih apa? Mungkin bisa bantu saya? Ini. Ini nih. Ya, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Apa ini? Siapa yang bisa bantu? Kasih itu dong. Yang hadir siapa? Kok dikit banget ya? Nah ini nih. Yang ini kok nggak salah namanya itu ya, Anurmadita, itu Dita ya panggilannya, betul ya? Bisa jawab, bisa bantu? Ya, bisa bantu? Ya, Pak, boleh ulang tadi tuh Pak ini kata-katanya. pemegang unit Termasuk penyertaan kontrak investasi kolektif. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Itu kayaknya investor, orang pribadi atau badan yang membeli untuk penyertaan dalam reksadana atau kontrak investasi kolektif. Nah, ini kamu itu ya, namanya siapa? Duratu Napisah Pak. Panggilannya siapa? Napisah. Nafisa. Oh, bagus Nafisa, benar, udah benar. Jadi ini kalau sederhananya aja adalah pemegang reksadana gitu aja gitu. Jadi penghasilan dari reksadana itu bukan objek pajak. Ini kan kalau kayak begini kan saya jadi senang ya, ternyata itu apa, teman-teman sudah banyak mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Terus kemudian jadi penghasilan terima modal Ventura juga bukan objek pajak, beasiswa juga bukan ya kan. Sisa lebih, nah ini sisa lebih lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar dalam bidang yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian. Jadi ini
Kalau misalnya yayasan pendidikan itu sisa lebihnya bukan objek pajak, tapi ada syaratnya ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Ya. Terus kemudian bantuan dan santunan dibayarkan oleh BPJS, lalu dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Ini sisa lebih. Nah, ini sisa lebih yang diperoleh oleh lembaga sosial dan keagamaan, ya. Tapi juga ada syaratnya, jadi ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Jadi sama aja ya, yayasan lembaga sosial keagamaan sama yayasan atau badan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, penjelasannya nanti ada di sini. Teman-teman baca sendiri ya, tolong dipelajarin. Keaktifan teman-teman untuk mau belajar sendiri, mau membaca sendiri, itu akan membuat teman-teman lebih cepat menguasai materi yang diberikan, karena waktunya tidak memungkinkan saya untuk memberikan seluruhnya dalam waktu yang begitu singkat. Jadi ini gambarannya seperti ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk biaya, kita istirahat dulu ya. Jam istirahat Jam 10.30 Pak 10.30. sampai 10.45. 10.30 berarti masih 13 menit lagi. Oke, kita melanjutkan dengan berikutnya adalah soal biaya. Biaya itu diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH, ya. Kita lihat pasal 6 itu adalah bicara mengenai deductible cost. Deductible cost itu apa? Biaya yang boleh jadi pengurang. Teman-teman silakan buka undang-undangnya. Nah, ini undang-undangnya. Kita bicara pasal 6 ya. Nah, ini pasal 6. Oke. Ayat satunya bisa ada yang bantu bacain? Bentar. Julius deh ya. Pasal 6 ayat 1. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, Ya, termasuk cukup. Jadi intinya itu pasal 6 ini bicara apa sih? Bicara mengenai penghasilan kena pajak. Boleh ngitung itu gimana? Penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan bruto dikurangi biaya 3M. Mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan 3M. Kalau kita bicara orang-orang yang bergelut di bidang perpajakan, kalau dibilang soal 3M udah ngerti. 3M itu apa? Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan. Nah, biaya-biaya ini yang maksudnya istilahnya ngomong deductible cost. Nah, ini yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Ya. Nah, ini terdiri dari biaya yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, yaitu biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan, biaya bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya premi asuransi, biaya promosi, penjualan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi kita lihat di sini di undang-undangnya. Nah, ini huruf A. Ya, di huruf A ini. Nah, ini biaya yang langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Oke, terus kemudian biayanya apalagi yang boleh, yaitu penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh barta berwujud atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atau biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau untuk biaya barang-barang, aset, atau harta tidak berwujud itu dibiayakannya tidak sekaligus tapi berdasarkan masa manfaat. Nah, kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka harus diamortisasi sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPH.
disusutkan, didepresiasi maupun disusutkan. Depresiasi atau amortisasi atau istilah kita disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya. Lalu iuran kepada dana pensiun ini adalah biaya yang dibolehin. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau digunakan untuk perusahaan yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan menggarap penghasilan. Jadi kalau misalnya kita jual barang ya, terus habis itu kan ada beban itu apa, nilai barang yang dijual itu sendiri itu sebagai kerugian ya. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Jadi kalau kita ada usaha-usaha tertentu, misalnya di bidang perdagangan gitu, menggunakan mata uang asing. Nah, kadang-kadang tidak bisa terelakkan, kadang-kadang bisa untung, bisa rugi. Nah, baik keuntungan yang merupakan pendapatan, kerugian yang merupakan biaya yang diperbolehkan. Lalu biaya penelitian dan pengembangan R&D misalnya. Perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Teman-teman perhatiin ya di sini ya. Yang dilakukan di Indonesia. Jadi kalau R&D-nya di luar negeri nggak boleh gitu. Nggak boleh jadi biaya di Indonesia. Oke. Terus biaya beasiswa, magang, dan pelatihan termasuk. Lalu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu syaratnya 1, 2, 3, 4. Mungkin siapa ya? Aditya ada? Ya, coba. Ini syarat-syarat piutang tak tertagihnya apa aja nih? Kita baca ya, saya tampilkan di layar. Oke. Terlihat jelas? Angka 1 aja dulu. Angka 1? Maksudnya dibacakan ya, Pak? Iya, dibacakan. Oke. Pasal 6 ayat 1 Ini huruf dibacakan H. aja nih, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang yang Syaratnya? nyata tidak ditagih dengan syarat 1 telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Ya, kedua. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Yang keempat, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil Ya. sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf K. Oke, terima kasih Aditya. Nah, perhatiin ya teman-teman ya, syarat untuk piutang tak tertagih itu jadi biaya 3M itu adalah 1, 2, 3. Nah, 1 telah dibebankan sebagai biaya, jelas. Yang kedua, harus diserahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih itu ke Direktorat Jenderal Pajak. Yang syarat ketiga ini perhatian ya teman-teman, ini syarat ini syarat ketiga ini ada atau ya, berarti salah satu dari atau ini yang dipenuhin. Ya. Telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai jadi ini. Adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau ada 3 atau ya. Berarti pilihannya ini opsional, yang mana yang dijalanin. Intinya apa sih? Intinya tuh ini. Intinya tuh ada di Undang-Undang PPH. Ya. Kita lihat di Undang-Undang PPH di penjelasannya.
huruf H. Nah, intinya itu ini. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai biaya sepanjang wajib pajak telah mengakuinya sebagai biaya dan telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir. Ya. Jadi intinya itu sebenarnya itu. Jadi maksudnya pemerintah, negara minta buktikan bahwa kamu tuh sudah berupaya melakukan penagihan atas piutang tersebut dan tidak berhasil. Jadi upaya penagihannya udah maksimal yang terakhir. Nah, terus bicara soal penerbitan itu tidak hanya berarti penerbitan berskala nasional, maksudnya ini apa sih penerbitan nih koran gitu, surat kabar, media massa berskala nasional, tapi juga penerbitan atau media massa internal asosiasi. Kadang-kadang kan ada asosiasi tertentu itu ya bikin majalah gitu ya atau bikin media massa khusus. Ini itu. Jadi yang maksud dengan penerbitan tidak hanya penerbitan berskala nasional melainkan juga penerbitan internal asosiasi dan sejenisnya. Jadi kita balik ke sini. Oke. Jadi deductible cost yang diperbolehkan termasuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Lalu kemudian ini sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Ingat ya teman-teman ya, sumbangan apa aja yang boleh ya. Sumbangan yang boleh itu cuma ini, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Jadi kalau nggak bencana nasional nggak boleh gitu. Itu kemarin kalau nggak salah tahun berapa ya, Banjarmasin pernah banjir besar itu, tapi itu setahu saya bukan bencana nasional itu ya. Waktu tsunami di Aceh itu bencana nasional gitu. Jadi bencana nasional itu nanti akan ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Lalu sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan R&D yang dilakukan di Indonesia, jadi nggak boleh di luar negeri. Lalu sumbangan dalam bentuk biaya pembangunan infrastruktur sosial, misalnya jembatan, MCK, sekolah, gitu ya, keperluan infrastruktur sosial itu diperbolehkan. Jadi tidak semua, hampir semua sumbangan yang lain-lain, sumbangan 17 Agustusan boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Nah, terus kemudian sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuan diatur oleh peraturan pemerintah ini boleh. Ya. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuan diatur dengan peraturan pemerintah juga boleh. Terus kemudian biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Ini kita lihat di undang-undangnya itu. Jadi pemberian imbalan dalam bentuk natura. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Iya. Nah, ini biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi apa sih biaya penggantian yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan? Kemarin waktu withholding tax, materi withholding tax, terutama khususnya PPh pasal 21, saya sudah menjelaskan mengenai natura ini. Jadi natura itu apa? Imbalan yang tidak diberikan dalam bentuk uang, biasanya dalam bentuk fasilitas ya. Misalnya kalau karyawan disediakan mobil dinas itu natura ya, atau diberikan itu apa sekedar, kalau misalnya Idul Fitri diberikan bingkisan berupa sembako ya, itu termasuk natura karena tidak diberikan dalam bentuk uang ya. Jadi ibaratnya natura ini maksudnya itu fasilitas atau barang. Nah, dasar hukumnya ini pasal 6 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Kalau kita bicara deductible cost, kita bicara soal pasal 6 Undang-Undang PPh. Kalau kita bicara non-deductible cost, non-deductible itu berarti apa? Biaya-biaya yang tidak boleh. Nah, biaya-biaya tidak boleh ini ada di Undang-Undang pasal, ini salah nih saya. Pasal 9 ya. Jadi materi saya agak salah sedikit, saya belum beresin. Ini adalah pasal 9.
pasal 9 kita lihat di sini. Nah, ini pasal 9. Oke. Siapa nih? Pak Ahmad Musakir. Tolong bantu dong bacakan pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1 untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. A. Hop, Pembagian laba sudah dan cukup. Ya, jadi ini pasal 9 ayat 9 itu membicarakan mengenai ayat satunya itu membicarakan mengenai biaya-biaya yang tidak boleh, jelas tidak boleh dikurangkan. Apa aja? Nah, kita lihat di presentasi saya supaya lebih mudah. Pasal 9 ayat 1 ya, pembagian laba dan bentuk apapun itu nggak boleh jadi biaya ya, namanya dividen. Dividen itu setelah pajak. Jadi nggak boleh, jadi sebelum pajak dihitung dulu, terus habis itu jadi labanya jadi lebih kecil karena ada pembagian laba. Nah, termasuk adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Pembentukan atau pembukaan dana cadangan. Nah, pembukaan dan dana cadangan ini sebenarnya diperbolehkan, tapi dengan syarat untuk bidang usaha tertentu aja. Contohnya adalah perusahaan pertambangan, ya, terus habis itu perusahaan bank itu diperbolehkan. Bank itu memupuk dana cadangan penghapusan piutang. Ya. Tapi kalau itu pertambangan misalnya itu mereka memupuk dana cadangan itu revitalisasi, pemulihan lingkungan hidup kalau misalnya nanti usaha pertambangannya udah selesai di situ. Ya. Ada nggak sih di undang-undangnya, coba kita lihat. Nah, ini. Ya. Lihat. Ya, teman-teman lihat ya, pemupukan dan pembentukan dana cadangan itu diperbolehkan. Jadi tidak boleh kecuali. Ya, dengar ya, diperhatiin ya bacanya, kecuali. Artinya yang ini boleh nih cadangan ini. Ya. Cadangan piutang tertagih untuk usaha bank, badan usaha lain menyalurkan kredit, itu boleh. Terus cadangan untuk usaha asuransi, cadangan bantuan sosial oleh BPJS, cadangan penjaminan untuk LPS. Jadi lembaga penjamin simpanan ini kan dia harus bikin cadangan gitu loh. Dia ngitung kira-kira berapa yang bakal dia harus keluarkan, dia bikin cadangan dulu. Terus cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan nih, biaya reklamasi ya, bukan revitalisasi. Biaya cadangan penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Jadi nanti kalau udah selesai dia harus menanam kembali. Biaya cadangan penutupan dan peliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk pengolahan limbah industri. Nah, jadi pemupukan dana cadangan ini tidak boleh kecuali jenis-jenis usaha tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu ini. Lainnya nggak boleh. Maaf Pak, memotong sebentar, kita Iya. break 15 menit. Oke, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini. Jadi kita udah sampai di pasal 6. Kita istirahat dulu ya 15 menit. Saya akan biarkan ini seperti ini apa adanya. Terima kasih.